Ternyata Rifa benar-benar menjadi pengikut Juma. Stres berat sebab dia telah menyangkali imannya yang mengatakan selama ini Nabi Muhammad hanyalah sekedar nabi. Akan tetapi dalam perdebatan kali ini dengan sang debaters, dia dengan terang benderang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah SWT. Sungguh tragis pengakuan dari Rifa ini, dan itu sekaligus membuktikan bahwa paham mereka tentang ketuhanan itu bukan lagi tauhid tetapi duahid. Duohid. Jadi selain mereka menyembah Allah SWT, mereka juga menyembah Muhammad. Oleh karena Muhammad juga adalah Allah. Lihat bagaimana sang debaters membungkam Rifa si nenek lampir. Salam Maranatha. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau hanya bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan selamat sore, selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Kali ini saya mengangkat judul Rifa stres dan pasrah ya. Bahwa dia akan masuk ke neraka sampai bilang Nabi salah ya. Ini sangat-sangat riskan. Dan ya, dia diminta untuk bersyahadat kembali dan pahala dia dari kecil kata si Wafi dicabut oleh Allah SWT. Saya nggak tahu ya bagaimana proses pencabutannya, saya nggak tahu. Tetapi itulah menurut keyakinan mereka, ya kita bisa apa kawan-kawannya? Kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah kawan-kawan, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, kita putar dulu videonya seperti begini. Ini videonya saya ambil dari edisi Daputar karena saya mau mencari video itu mungkin sudah dihapus dan saya tidak temukan lagi. Bagi kalian yang punya temukan, tolong share ya. Saya nggak tahu di mana disimpan lagi itu dan saya juga tidak tahu ya kapan itu live. Tapi saya ambil dari si Edis ya. Dia bicara tentang apa namanya itu ya? Kegiatan yang bisa membatalkan apa? Kita dengar dulu. Ya, mereka berkata ya, sholat atau prayer ya atau doa gitu ya, itu dibatalkan ya, batal karena yang pertama anjing ya, donkey, keledai dan perempuan. Ya. Jadi sholat menurut hadis itu batal karena ada anjing. Ini sebenarnya kalau Anda cek lagi di hadis-hadis lain itu anjing hitam ya. Kemudian keledai dan perempuan. Dalam tanda kurung ya, jika mereka lewat depan ketika orang sedang berdoa atau sholat gitu ya. Nah, ini mereka berdebat tentang ini nih. Si Ripa sama si Wafi ya, sampai berlanjut terus tentang bagaimana nanti sebuah negara itu hancur karena ulamanya begini, ulama hancur karena perempuan gitu nanti. Intinya begitu, sampai nanti penghuni neraka itu mayoritas perempuan. Nah, karena intinya ya dari obrolan itu, karena seolah-olah perempuan itu kedudukannya menurut Rifa itu seperti disalah-salahkan oleh si Wafi dan kawan-kawan. Si Rifa ini menurut Wafi sampai menyalah-nyalahkan Muhammad dan Allah. Nah, bagaimana nanti videonya? Kita tonton sebentar. Saya coba ini sebentar ya. Kalian tonton sendiri videonya dan kalian simpulkan ya. Nah, bagaimana videonya? Nah, ini dia TikToknya ya. Kita akan putar, kalian dengar secara hati-hati ya, dengar ya. Nih. Rasulullah salah gimana sih? Sadat lagi nih Uni nih. Ya, kawan-kawan kalian dengar bahwa yang bisa membatalkan sholat katanya anjing hitam, donkey, donkey ya atau keledai. Memang keledai ini kawan selalu buat masalah ini.
Kenapa babi tidak disebut ya, tapi anjing dan donke itu ya keledai. Aku lawak leceh di sini. Dan dari mana dia dapat ya? Padahal kawan-kawan yang haram itu contohnya babi. Kenapa harus kali lah keledai di situ sebut? Saya lihat apa ini ada faktor nggak sengaja ya. Ada kesamaan dengan kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Jadi mereka ini kumpulan keledai misalnya, dekat-dekatan. Itu bisa buat apa kawan? Buat masalah ya. Kenapa harus anjing dan keledai kawan? Kalau kita tanya kepada mereka, mereka nggak bisa menjawab itu kawan. Paling nanti akan kita lihat buku-buku yang untuk meluruskan pertanyaan kita itu. Dikaranglah anjing begini, keledai begini. Ya kan? Mana ada binatang yang paling haram itu ya, kayak babi hutan kan pernah masuk masjid itu waktu di satu desa itu ya, masuk dia akhirnya dipukuli, dikeluarkan dan dibunuh ya. Nah, saya nggak ngerti dan kemudian wanita katanya, si Rifa nggak terima kawan, wanita bisa membatalkan sholat. Ya kalau bersentuhan mungkin tidak muhrim ya, kalau muhrim saya nggak tahu lah entah bagaimana yang, tapi sampai si Wafi bilang, ini bagaimana ini katanya kan, kok Nabi disalah-salahkan, Nabi Muhammad kok disalah-salahkan kan ya. Ya kita ulang dulu dikit kawan. Kasihan aku lihat orang ini ya, stres orang ini ya. Entah apalagi yang di kepala orang ini ya. Nah ini, coba kita ya. Rasulullah salah gimana sih? Sadat lagi nih Uni nih. Nah, kok bilang-bilang Rasulullah salah, syahadat lagi nih Uni nih ya. Saya ulang lagi ya. Ini saya ulang lagi. Rasulullah salah gimana sih? Sadat lagi nih Uni nih. Aduh, ya hilang ini pahalanya dari kecil ini sudah. Udah hilang ini, udah gugur lah sudah. Jangan memberikan kepercayaan penuh kepada. Jadi kawan-kawan sekarang si Rifa sudah kafir. Karena hilang pahalanya dari kecil. Jadi dia sekarang orang berdosa penuh 100%, maka dia kafir. Aduh, orang ini sudah stres yang beriman itu kawan. Selalu perempuan ini diposisikan pada tempat yang gak enak, yang tidak enak. Dipoligami lah, kalau nggak mau dipoligami tidak mencium wanginya surga lah. Yang paling banyak masuk neraka lah. Sampai di surga juga jadi poligami. Aduh, kasihan kawannya. Ya, saya nggak tahu kenapa si Riba sampai bilang Nabi salah. Dan si Wafi nggak terima. Coba yang bilang itu orang Kristen kian kawan. Sudah pasti dilapor polisi. Ya, tapi karena si Ripa yang bilang, ya masih bisa lah. Hanya cukup bilang, aduh gimana ini. Stres dia. Aduh gimana ini nanti kalau didengar sang debater. Gimana nih, kita dengar jawaban si Ripa ya. Ya mau gimana lagi. Kan memang sudah masuk neraka kan. Pasrah kawan. Ini udah gugur lah sudah. Jangan memberikan kepercayaan penuh kepada kaum hawa. Sedang kaum hawa akan menjadi tiran di dunia. Bagaimana lagi mau masuk neraka kok? Apa dulu yang masuk neraka itu? Kenapa dibilang perempuan masuk neraka katanya? Gimana lagi mau masuk neraka kok? Kasihan aku kawan. Frustasi yang beriman. Ya jelaslah masuk neraka orang itu nggak bisa bisa sih sholat Jumat tapi bukan dianjurkan ya. Sholat Jumat itu pahalanya besar ya. Sementara wanita ini banyak halangan haid itu tidak bisa sholat. Kalau sholat pahalanya dikurangi begini. Kasihan kawan. Jadi gimana nih si Ripa ya? Ya mau gimana lagi? Kan sudah diapakan dikatakan masuk neraka kan ya. Datang Wafi. Oh yang masuk neraka itu tidak semua wanita misalnya begitu ya. Tapi Rifa nggak mau karena dia tahu. Semua wanita pasti masuk neraka. Itu kan menurut si Rifa. Kenapa dia berkata begitu? Karena wanita itu haid kawan. Ketika haid dia nggak bisa dapat cari pahala. Sementara laki-laki tidak ada masalah haidnya. Jadi dia bisa tiap hari cari pahala. Kayak bekerja banting tulang orang ini ya, untuk menuju surga itu ya. Ya memang harus begitu kawan. Kalau kita menuju surga harus banting tulang. Tapi memang terkadang nggak enak ya kongkolnya. Ya begitulah. Pria bisa kawin banyak-banyak, wanita nggak bisa. Emansipasi kuliah si Rifa ini. Kita dengarkan sekali lagi ya. Aduh kasihan kali lah Rifa. Masih aja mau begitu-begitu aja. Kita masuk neraka di dunia. Bagaimana lagi mau masuk neraka kok? Apa dulu yang masuk neraka itu? Ya kayak aku ini nggak soleha kan?
Oh, nggak tahu saya nggak tahu Uni soleh apa enggak. Tapi kalau jangan masukkan Sayyidah Khadijah, saya Sekarang coba dengar. Wanita yang tidak soleha kan katanya. Ya saya nggak tahu Uni soleha apa enggak katanya. Berarti si Rifa sudah mengakui dirinya bukan wanita soleha. Saya nggak tahu kenapa kawan. Apakah karena dia meninggalkan suaminya di Klaten dengan anak-anaknya. Aduh, seorang ibu sebenarnya tidak boleh meninggalkan anaknya. Anaknya harusnya dia bawa. Biarlah suaminya tetap di situ sekalipun dia cari makan ya. Tapi yang terjadi anak-anaknya ditinggalkan sama suaminya. Dia pergi merantau ke Jakarta. Kasihan aku Pak. Aduh. Ya mau gimana lagi. Kan memang masuk neraka. Ya sudah kata dia kan. Ya kan yang apa wanita soleha yang masuk surga. Ini dia enggak wanita soleha. Saya enggak tahu kamu soleha apa enggak kan ya. Dia sudah pasrah dan mengakui dia tidak wanita soleha ya kawan-kawannya. Padahal dia berhijab loh kawannya. Bentar, harusnya soleha dong. Anda, tapi kalau jangan masukkan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah jangan dimasukin, jangan diumumin. Karena ulama pun ada dua, ulama akhirat, ulama dunia. Makanya itu pembahasannya barusan. Ulama apa dulu yang rusak gara-gara wanita itu gitu. Kalau Uni perwakilan pembelaan dari wanita yang nggak soleh, tidak apa-apa. Berarti ada di barisan orang-orang maksiat kan begitu. Dikatakan Ustaz ini kalau Uni berada di barisan orang-orang yang tidak soleha nggak apa-apa, berarti kan maksiat. Jadi ada terindikasi Umi Rifa ini melakukan maksiat kawan. Saya jadi curiga. Dia kan kemarin katanya keguguran atau menggugurkan. Kali itu juga bisa jadi pertanyaan kawan. Bertanya nggak dosa lu, bertanya nggak pidana. Kemarin dia keguguran, itu keguguran atau menggugurkan. Kan begitu. Sehingga dia pasrah maksiat kata Ustaz Wafid ya. Dan dia bilang, ya kan sudah mau ke neraka. Bagaimana lagi? Dia pasrah kawan. Tidak ada harapan ke surga. Kenapa dia nggak punya harapan ke surga? Padahal tiap hari dia sholat, tiap hari dia memuliakan Allah. Tiap hari dia berdebat membela Allah, membela Al-Quran, membela Nabi. Tapi kali itu kawan tidak tahu kenapa dia pasrah. Dia nggak mau membela Nabi kawan. Malah menyala-nyalakan ya. Apa sebenarnya orang ini kawan. Kalau dibiarkan mereka ya begitu. Tapi itulah mereka pikiran itu dikungkung, dipenjarakan. Kalau berbeda nanti langsung dibilang amalanmu sudah dicabut dari lahir. Kayak Tuhan aja mereka ini semua. Ya kan lawak kan. Tapi kalau orang Kristen berbeda pendapat ya biasa. Tadi saya tonton ada Ezra Sorow dengan pendeta Gilbert itu lagi dikomentari oleh pastor ya. Romo apa gitu mengenai Yesus punya saudara. Ya. Jadi saya heran. Kalau orang Kristen sih bebas ketika saya bilang Yudas memang ribut. Ya kita ribut saja. Wah nanti malu. Enggak malu. Kenapa enggak malu? Karena kita ingin mengajari mereka. Begini loh sebagai manusia. Manusia itu punya kehendak bebas. Manusia itu punya pikiran bebas. Jangan sampai dipenjarakan. Sampai dikungkung. Ya. Maka berekspresilah sebebas-bebasnya. Ya. Itulah enaknya Kristen kawan. Kalau mereka enggak bisa. Misalnya mau nafsir sesuatu itu harus baca dulu buku tafsir. Apa mereka sanggup membaca buku tafsir? Kalau mau melihat sesuatu harus lihat Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Terlalu banyak yang mau mereka pelajari hanya untuk menjawab satu permasalahan. Ya kan? Kalau orang Kristen enak. Lihat satu permasalahan, tidak perlu keluar dari Bible. Semua ada jawabannya dalam Bible. Hanya saja betul, ada orang Kristen yang mampu mencari jawaban. Ada orang Kristen yang tidak mampu mencari jawaban itu. Lebih pada tataran itu aja kawan. Bukan seperti mereka tatarannya itu sangat memprihatinkan. Ada satu pertanyaan. Tidak bisa mereka menemukan di dalam Quran. Mereka langsung lari harusnya ke hadis. Mereka sudah tahu jawab pertanyaan ini tak akan ada di hadis. Pertanyaan ini tak akan ada di buku Ijtima Ulama. Tidak ada di buku Asbabun Nuzul. Maka mereka langsung lari ke Bible. Minta tolong. Tetapi uniknya ketika sudah ditolong Bible. Baru mereka akan mengatakan Bible itu palsu. Padahal tadi dia minta tolong sama Bible. Bisa-bisanya setelah
permasalahannya dibebaskan oleh Bible, ditolong oleh Bible, mereka langsung menuduh Bible yang menolong pembenaran dalam agamanya sebagai kitab suci palsu. Oh, ngeri kawan. Ya. Ya, inilah mereka kawan. Sekarang kita tunggu dulu, kita ulang lagi. Ini sangat menarik kawan. Aku gelik-gelik melihat orang ini. Aduh, gelik-gelik aja lah ini. Lagi nih Uni nih. Aduh, hilang ini pahalanya dari kecil ini sudah. Udah hilang ini, udah gugur lah sudah. Jangan memberikan kepercayaan penuh kepada kaum Hawa. Sedang kaum Hawa akan menjadi tilang di dunia. Bagaimana lagi mau masuk neraka kok? Perempuan yang apa dulu yang masuk neraka itu? Ya kayak Titi nggak soleha kan? Oh, nggak tahu saya nggak tahu ini soleh apa enggak. Tapi kalau jangan masukkan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah jangan dimasukin, jangan diumumin. Karena ulama pun ada dua, ulama akhirat, ulama dunia. Makanya itu pembahasannya barusan. Ulama apa dulu yang rusak gara-gara wanita itu gitu. Kalau ini perwakilan pembelaan dari wanita yang nggak soleh, tidak apa-apa. Berarti ada di barisan orang-orang maksiat kan begitu. Oke lah kalau begini. Iya. Jadi yang disebutin hadis-hadis Rasulullah yang neraka itu yang nggak soleha gitu. Yang Anisa mana madrasatul aulad, ya Anisa madrasatul aulad, seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Itu ibu yang soleha, bedain dulu. Kita putar lagi teman-teman ya. Coba ya. Ya, dengar lagi. Gimana sih? Sadat lagi nih Uni nih. Ya, jadi kalau Anda dengar lagi, saya ulangin lagi ya, dengar ya. Sedang kamu di Rasulullah salah gimana sih? Sadat lagi nih Uni nih. Aduh, hilang ini pahalanya dari kecil ini sudah. Hilang nih pahalanya dari Ini, kecil. udah gugur lah sudah. Jangan memberikan kepercayaan penuh kepada kaum Hawa. Sedang kaum Hawa akan menjadi tilang di dunia. Bagaimana lagi mau masuk neraka kok? Mau gimana lagi? Memang masuk neraka kok. Dia. Aduh, aku ngeri kawan-kawan yang. Aduh. Aduh. Aku heran lagi melihat ini ada lagi pohon lebaran terkini ada di Kota Tua Semarang. Aduh. Tunggu aku dikirimi orang ya. Lawak aja kulihat lagi dunia ini kawan. Ya sudahlah kalian ikut Kristen aja, kenapa? Aduh ini kawan. Pohon lebaran dibuat kayak pohon Natal. Ada di Kota Tua Semarang. Ini dia kawannya. Nanti kalian bisa cari ini. Nampak kan? Kubah masjidnya ini pohonnya. Sebentar ya aku buka pintu dulu. Nah, lihat kalian kawan-kawannya. Ternyata pohon Natal sudah ada pohon lebaran. Ini kawan. Hanya materi penyusunnya itu ketupat. Lawak-lawak, aku lihat lawak-lawak orang ini. Ketupat sama topi-topi apa itu ya. Memang orang ini kreatif juga kawan. Udahlah, tiru aja lah Kristen. Tapi jangan bilang palsu. Jangan bilang ini ya. Kadang orang ini enggak sportif. Diambil dari Bible, diambil dari apa untuk pembenaran. Sudah itu dibilang palsu. Ngeri aku. Padahal yang dibilang Allah SWT yang diedit itu kawan. Itu namanya Taurat yang diberikan kepada Musa Arab. Dan Injil yang diberikan kepada Isa Arab. Itu kawan. Loh, Allah sendiri mengatakan dia kan Tuhan bagi bangsa Arab itu, pemilik Ka'bah, pemilik Mekah. Ya kan? Jadi Isa itu bukan Tuhan Yesus kawan. Tapi untuk orang Arab yang pengikutnya namakan Nasrani. Bukan Kristen ya. Aduh.
Kadang aku ketawa melihat orang ini, tapi gimana lagi kawan? Aduh kasihan. Uniripa sampai bilang, ya mau gimana lagi? Kan masuk neraka katanya. Pasrah dia masuk neraka kawan. Saya nggak tahu kenapa dia harus begitu pasrah bahwa dia sudah masuk neraka. Ya berarti kau bukan orang soleha katanya. Kau pembela kelompok yang bukan soleha. Ya mungkin Uniripa ini sadar dirinya bukan orang soleha kawan. Memang mereka ini tidak bisa ke sorga. Dengan apa mereka mau ke sorga kawan? Aduh, nggak bisa. Burak itu hanya muncul sekali seumur dunia. Andai kata burak itu muncul lagi, mungkin orang ini menunggangi burak. Kalian nonton film Avatar itu kan kayak gitulah. Kan ada burung yang bisa terbang-terbang kemana-mana itu ya. Khawatirku begitu kawan. Tapi karena burak itu nggak ada lagi, yang mau bilang apa? Karena hanya itulah yang bisa membawa Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7. Ya, saya nggak ngerti lagi bagaimana cara orang ini membicarakan ini ya. Coba aku putar lagi ya, biar kalian tahu gimana sih. Orang ini dimulai dari apa ya? Siapa yang tahu video aslinya kasih tahu ya kawan-kawan ya. Cara melihatnya ada nih. Mesa Channel. Hebat 5 dikalahkan 1 orang. Ya, 5 orang dibal-bali sama Umi Ripa mereka ya. Tapi untungnya Umi Ripa ini bukan Kristen. Kalau Kristen kian dia dilapor polisi karena mengatakan Nabi Muhammad salah. Nah, ini dia TikToknya ya. Kita akan putar, kalian dengar secara hati-hati ya, dengar ya. Nih. Rasulullah salah gimana sih? Sahadat lagi nih Uni nih. Nah, kok bilang-bilang Rasulullah salah, sahadat lagi nih Uni nih ya. Saya ulang lagi ya. Ini saya ulang lagi. Rasulullah salah gimana sih? Sahadat lagi nih Uni nih. Aduh, ya hilang ini pahalanya dari kecil ini sudah. Udah hilang ini, udah gugur lah sudah. Jangan memberikan kepercayaan penuh kepada kaum hawa. Sedang kaum hawa akan menjadi pilar di dunia. Bagaimana lagi mau masuk neraka kok? Perempuan yang apa dulu yang masuk neraka itu? Ya kayak aku ini nggak soleha kan? Oh, nggak tahu saya nggak tahu ini soleh apa enggak. Tapi kalau jangan masukkan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah jangan dimasukin. Ya nggak apa-apa kata si Rifa. Dia sudah pasrah kawan ke neraka. Ya kan masuk neraka perempuan kan katanya. Kasihan. Saya pun tidak setuju wanita banyak penghuni neraka. Jalannya dari mana wanita penghuni neraka? Nah, jadi kawan-kawan, kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Ini memang nggak diterima sama si Umi Rifa. Ya, tapi Nabi mengajarkan demikian kawan, bahwa wanita yang banyak penghuni neraka. Kasihan ya, wanita itu ditindas, wanita itu dipoligami, melahirkan semua pria-pria yang ada di muka bumi ini, kecuali si Adam, ya kan? Tapi kenapa mereka paling banyak masuk neraka kawan? Hanya mungkin karena tak mau dipoligami. Kan gitu. Kan ada bilang siapa yang gak mau dipoligami gak mencium wanginya surga. Ya. Mereka sering misalnya diperkosa, gak ada 2 saksi, dia malah dituduh yang berzina. Kasihan ya. Dia sudah melahirkan bertarung nyawa kawan. Hanya karena kesalahan sedikit tidak menghidangkan nasinya sama suaminya, dianggap berdosa. Kan lawak-lawak. Ya. Si Rifa pada pasrah, aku udah pasrah katanya, ke neraka. Kan ke neraka. Jadi apalagi kawan yang mau pembelaan sama si Rifa, nggak ada yang bisa dibelanya. Maka dia pasrah, itu sikap yang bijak kawan. Sekalian untuk mengingatkan orang-orang. Wih, begini loh sebenarnya ajaran kita. Kau perempuan banyak kali cakap kau. Mungkin itu kata si Rifa. Nggak tahu kau bahwa kau akan menjadi penghuni neraka. Kan begitu ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan ya, karena saya lagi ada tamu. Kita sambung nanti malam lagi ya. Sekian dan terima kasih dulu kawan-kawan. Kalian saksikan aja video ini dan video yang sebelumnya itu juga bagus ya. Yang tadi siang ada saya live, pagi atau siang saya lupa. Lihat saja di situ, kalian harus tonton 2 itu, nggak panjang-panjang kok. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debat.